Pergi bicara aja, Mas. Itu harus didampingi oleh Kenapa, Mas? Saya tidak pernah melakukan itu, Pak. Saya tidak pernah melakukan itu. Saya tidak pernah melakukan itu, Pak. Saya bukan otak. Saya bukan otak pembunuhan. agar tertib. Ini adalah fitnah. Saya rela mati. Tunggu sabar. Tidak. Kenapa ganti Robi? Kalau kehadiran saya itu, Persilahkan. nama panggilan, nama gaul saya. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini fitnah. Peggy Setiawan bebas. Kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dibebaskan melalui sidang pra-peradilan. Serta membebaskan Peggy dari tahanan. Hai kawan-kawan Gemapos, Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat mengabulkan permohonan gugatan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di kasus Vina Cirebon. Sidang yang dipimpin oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman ini memutuskan bahwa penetapan tersangka Peggy Setiawan di kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki itu tidak sah. Eman menilai penetapan sebagai tersangka tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Nah, kawan-kawan Gemapos, peristiwa tersebut seakan kembali menambah catatan soal tindakan salah tangkap yang dilakukan oleh institusi Polri. Hal ini tentu menyita perhatian publik terhadap upaya penanganan kasus kejahatan yang terjadi di Indonesia. Terlebih, kawan-kawan ketahui, kasus Vina Cirebon yang menyeret Peggy itu mendapat sorotan publik yang sangat tinggi, bahkan hingga dituangkan dalam sebuah karya film di layar lebar. Berkaitan dengan kasus salah tangkap Peggy yang memang awalnya dikira Peggy Peron asli, akhirnya menimbulkan pertanyaan publik terhadap fungsi pengawasan dan objektivitas institusi Polri. Kenapa masih saja terjadi kekeliruan dalam penentuan pelaku kejahatan? Apa penyidikan Polri memang sering terjadi kekeliruan? Ya, saya juga tidak tahu ya. Lanjut, kasus salah tangkap bukan hal yang baru terjadi di Indonesia. Jika kita telisik datanya lebih jauh, peristiwa serupa beberapa kali pernah terjadi. Hal ini diungkap oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras yang merilis data setidaknya ada 15 peristiwa salah tangkap yang dilakukan kepolisian selama kurun waktu 1 tahun terakhir, yakni pada periode Juli 2023 hingga bulan Juni tahun 2024 lalu. Nah, hal tersebut disampaikan langsung oleh Kontras dalam konferensi pers laporan Bayangkara 2024 di kantornya di Kuitang, Jakarta Pusat. Bahkan, Kontras menyebutkan dari peristiwa salah tangkap itu sering kali juga terjadi kekerasan yang akhirnya menyebabkan korban yang salah tangkap ini mengalami luka-luka. Dalam datanya, Kontras mengungkap peristiwa salah tangkap terbanyak terjadi pada bulan Oktober tahun 2023. Nah, saat itu terjadi setidaknya 3 peristiwa. Kemudian 2 peristiwa terjadi pada bulan September, Februari, dan juga bulan Juni 2024. Sisanya, bulan-bulan lain itu terjadi masing-masing 1 peristiwa. Nah, adapun institusi pelaku peristiwa salah tangkap didominasi di tingkat Polres, yakni sebanyak 9 peristiwa, di Polsek 5 peristiwa, dan di Polda 1 peristiwa. Berarti kalau hari ini nambah 1 di tingkatan Polres ya, atau Polri, kasus Peggy. Oke, lanjut. Selain salah tangkap, Kontras juga mengungkap beberapa peristiwa penangkapan sewenang-wenang yang juga masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan oleh kepolisian kita. Catatan Kontras, setidaknya ada 49 penangkapan sewenang-wenang oleh kepolisian dalam periode yang sama, yakni Juli 2023 sampai Juni 2024. Pelanggaran terhadap kebebasan warga sipil juga menjadi sorotan. Kontras mendokumentasikan setidaknya ada 75 pelanggaran kebebasan sipil yang telah terjadi. Akan tetapi, yang menarik adalah jika kita melihat hasil survei Litbang Kompas kemarin, citra Polri mengalami peningkatan dan menempati posisi kedua di bawah TNI. Citranya cukup baik. Seperti dilansir dari hasil survei Litbang Kompas pada Senin 1 Juli tahun 2024, di mana survei tersebut dilakukan dengan via telepon pada periode 18 hingga 20 Juni 2024. Di mana survei itu mengungkap
73,1% responden memberikan penilaian positif terhadap citra Polri. Sebagai perbandingan, pada survei Desember tahun 2023 lalu, survei terhadap citra positif Polri tercatat sebesar 71,6%. Ada peningkatan sekitar 2% lebih. Nah, meski mengalami kenaikan tipis, survei kali ini menegaskan menguatnya tingkat kepercayaan publik terhadap Korps Bayangkara itu. Selain itu, survei Litbang Kompas juga mencatat penilaian responden terhadap jumlah tugas pokok Polri. Pada poin tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi pembuatan SIM, SKCK, penanganan laporan, kejahatan, dan sebagainya, ini mendapat 68,5% responden menyatakan sudah baik. Sementara itu, ada 16,4% responden yang menyatakan pelayanan Polri sangat baik untuk kategori tugas tersebut. Dan 9,9% responden menyatakan buruk. Serta ada juga nih sebanyak 3% yang menilai sangat buruk. Kemudian untuk poin tugas memberi perlindungan kepada masyarakat, sebanyak 61,3% responden menyatakan baik dan 17,8% lainnya menilai sangat baik. Kemudian ada 17% juga nih yang menyatakan buruk, serta 1,6% menyatakan kinerja Polri pada bidang tersebut sangat buruk. Lanjut nih, dalam penegakan hukum, ada setidaknya 48,2% responden menilai kinerja Polri sudah baik dan 15% bahkan menyebut sangat baik. Sementara itu, ada 30,2% responden menilai kinerja Polri dalam penegakan hukum itu masih buruk. Dan bahkan ada 4,2% menilai sangat buruk. Nah, ada juga poin yang lain, ya, ini poin tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sebanyak 61,8%. Kemudian, dalam poin tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, setidaknya sebanyak 61,8% responden menyatakan kinerja Polri cukup baik. Dan 15,9% responden menyebutnya bahkan sangat baik. Kendati demikian, ada 13,6% yang menilai kinerja dalam tugas tersebut buruk. Bahkan 6,5% responden menyatakan kinerja Polri sangat buruk dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kawan-kawan Gemapos, citra Polri yang demikian baiknya tentu seharusnya menghadirkan pelayanan dan memberikan keyakinan akan objektivitas kinerja kepolisian. Tentu, bebasnya Peggy dalam peliknya kasus Vina Cirebon memang harus tetap dihormati. Meskipun hal itu kemudian semakin menambah catatan pekerjaan rumah terhadap sisi profesionalitas anggota Polri, khususnya dalam hal penyidikan hingga penentuan tersangka. Karena proses penentuan yang salah tentu akan sangat merugikan pihak yang mengalami peristiwa salah tangkap ini. Apalagi kalau kita mengingat kata kontras, ada dalam tanda kutip penyiksaan. Demikian juga, hal tersebut tentu akan merugikan institusi Polri secara citra ya khususnya. Dan juga hal-hal yang lain. Nah, terkait hal itu, Polri tentu harus bersedia berbenah. Sebagaimana citra sebelumnya yang pernah mengalami penurunan karena kasus-kasus tertentu, kini kembali mengalami kenaikan. Akhirnya citra positif yang tinggi hari ini harus bisa menjadi landasan dalam meningkatkan kualitas kinerja kepolisian sebagai pelayan masyarakat yang seharusnya memang bisa diandalkan. Jangan sampai korban-korban salah tangkap berikutnya ada dan terjadi lagi. Jangan lagi ada Peggy berikutnya atau korban-korban lainnya yang bahkan mengalami penyiksaan. Dan yang terpenting, meski Peggy dibebaskan karena tidak sah atau tidak benar sebagai tersangka, kasus pembunuhan Vina dengan tersangka Peggy alias Peron yang asli harus tetap dilanjutkan. Dan semoga tentu polisi tidak salah tangkap lagi. Bagaimana menurut kawan-kawan? Apakah Peggy yang asli akan benar-benar ketemu atau akan ada Peggy yang salah tangkap? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe dan share YouTube Gemapos. Sampai jumpa.